A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ba'da. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga harapan kita. Aku ajar satu kalimat, satu doa kata Jibril. Kata Nabi Muhammad, satu doa, inilah dia doanya. Setelah dibacanya ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berdebat antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Kalau engkau berjumpa dengan Umar bin Khattab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya jamaah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Wa ba'athan nabiyyina mubasysyirin wa munsirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang pagi hari ini kita para jemaah dinamakan tadi dipanggil jemaah GSSB. Tentunya begitu para jemaah bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, karena kehadiran kita ini dipanggil atas GSSB. Semoga pertemuan kita ini para jemaah rahimakumullah merupakan ibadah bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga harapan kita dan harapan junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kalah penting, ya, tak kalah penting. Itu dapat kita dipertemukan kelak di mahsyar dengan junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga harapan kita dan harapan junjungan kita tersebut dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang saya hormati, saya dengar tadi ada kehadiran Pak Kades kita, Pak Kades kita, kemudian Bapak Bapak RT, RW, Kepala Dusun, kemudian juga yang saya hormati Tuan Guru kita yang tetap hadir bersama kita, yaitu Bapak Haji Basir, ya. Beliau ini salah satu yang aktif dalam GSSB ini. Semoga Bapak ini dan kita semua mendapat ridha Pak Allah SWT, tidak selalu diberikan oleh Allah berupa kesehatan rohani dan jasmaninya. Amin. Kemudian yang tak kalah penting, kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz
Haji Julius SAG MPD sebagai koordinator kita. Baiklah para jemaah, Bapak Ibu rahimakumullah, Ketua Majelis Wirid Pengajian kaum ibu yang saya hormati juga serta ibu-ibu. Ini ketiga kali saya tampil di GSSB ini ceramah. Jadi ketiga kali ini agak beda penampilannya. Ya, agak beda penampilannya. Penampilan yang agak beda ini, yang sudah 2 kali itu saya tidak pernah bawa satu doa. Ini doa ini sebagai sedekah saya. Ruh akan pergi, jasad akan tinggal. Sebelum ruh pergi, jasad tinggal, saya coba-coba salah satu di antaranya, yaitu memfotokopi satu doa untuk saya bagi-bagikan pada jemaah. Makanya agak ganjil penampilannya sedikit. Ya. Itu doa itu yang saya fotokopi, saya catat. Doanya ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. A'udzu bil karim wa bi kalimatil tammatil lati la yujawizu nabahu wal fajr wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma yakhruju fiha wa min syarri ma dhara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tarikan yata'ruku bi khairin ya rahman. Sehat Bu? Kalian sehat berhenti kalian. Untuk sehat, kantong sehat. Udah sehat kantong tu? Sehat kan? Alhamdulillah. Berarti lagi 4 tadinya nah. Ya. Alhamdulillah. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Saya coba dulu cerita, itu masalah Syekh Jafar, Syekh Qadir Jalani. Ya. Syekh Qadir Jalani itu berkawan akrab dengan Syekh Ahmad. Saya potong ceritanya. Seketika Syekh Qadir Jalani sedang solat, siap beliau solat, mau zikir, karena itu amalan kita, ya. Mau zikir, kedengaran oleh Syekh Ahmad ada ribut di dalam kamar Syekh Qadir Jalani. Ada perdebatan antara Syekh Qadir Jalani dengan iblis rupanya, dengan syaitan. Ya. Kita pernah gitu Pak. Pernah sebenarnya tanpa sadari kita itu sedang solat, ada dikunjungi, ada dicoba untuk merayu kita. Itu sudah jelas itu. Sedangkan Syekh Qadir Jalani, Syekh Ahmad, begitu hebat amalannya para jemaah, bapak-bapak ibu rahimakumullah, godang beku godang puluh dan datang. Siapa yang paling besar di dalam setan itu, iblis itu? Namanya adalah jin ifrit. Itu yang paling besar, paling tinggi jabatannya, paling tinggi pangkatnya. Jin ifrit. Kapan bukti nyatanya ini jin ifrit ini mengganggu kita? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicoba oleh jin ifrit untuk mengganggu, menjemput solat atau menerima perintah solat di kala itu, di kala Isra wal Mi'raj. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, apakah di kala Isra, apakah di kala Mi'raj jin ifrit itu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yaitu di kala Mi'raj. Isra, di kala Isra, bukan Mi'rajnya. Di kala Isra telah diganggu oleh jin ifrit ini. Ya. Jin ifrit ini membawa suluh yang sangat besar, ya, nampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril di kala itu secara halusnya, secara batinnya nak pura-pura tak nampak. Padahal lebih-lebih Jibril itu nampak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikutinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril. Di kala itulah rupanya Jibril tidak membiarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diganggu oleh jin ifrit ini. Inu angka iblis itu telah itu. Maukah engkau aku ajar satu kalimat, satu doa, kata Jibril. Kata Nabi Muhammad, mau ya Jibril. Maka diajarlah satu doa. Inilah dia doanya. Setelah dibacanya ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu sungguh jin ifrit. Tu sungguh. Tu tangkui. Konai mulutnya berdarah. Ya, sampai berdarah mulut jin ifrit itu. Awak pun ini berdarah. Poisannya indok ke awak Allah telah. Saudara. Makanya dia itu berisi surah Pak Rizal. Berapa banyak orang banyak kesurupan di sekolah-sekolah. Saya pernah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, waktu itu Pak Zul di kantor dinas pendapatan daerah, Pak Zul kita, buya kita. Ya. Dipanggil, ditelepon. Pak Ustadz, ini ada orang kesurupan. Orang magang di kantor sini, kantor pendapatan daerah ini. Bisa Pak Ustadz datang? Bisa, saya bilang. Datang saya. Jauh le Pak, jauh le Bu. Pak. Oh Pak. Nah, kalau ini beringat berhenti ke lah. Ya, untung beringat. Ya enggak. Baik aku kata mendengarkan kaji awak juru pun nak ngantuk. Temaku ke imau. Jauh le Pak, Bu. Itu anak magang tu tanya di Ustaz Zulkifli. Jauh nampak aku lah larinya. Begitu Pak kekuatan doa ini. Mau titik sabit usah tu sungguh laga Rasul tu lah. Takut iblis tu dia awak inu anggang. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, pernah berdebat antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Kalau engkau berjumpa dengan Umar bin Khattab ini, khalifah kita Umar bin Khattab, bagaimana engkau hai iblis? Maka iblis menjawab para jemaah, saya puntang panting lari kalau melihat Umar bin Khattab. Begitu Pak, Bu. Puntang pantiang sampai takut ni Umar bin Khattab. Nah, awak kok berisi surau Pak Eri, kok berisi di sekolah-sekolah banyak orang kesurupan. Tolong ini kita coba untuk amalkan para jemaah bapak, ibu, rahimakumullah. Ya. A'udzubillahi karim. Bisa untuk kunut. Ya Ustaz ya. Bisa untuk tambah kunut. Setelah kita baca kunut biasa, kita sambung ini. Artinya telah termaktub semua dalam. Kejahatan yang keluar dari bumi, kejahatan yang keluar dari langit, kejahatan segala isi bumi dan langit ini, fitnah malam, fitnah siang, telah termaktub dalam doa ini. Aku mana aja boleh. Kalau perlu berwasal awak, wasal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh berwasal, boleh. Ya. Buat kunut. Atau dibuat awak sudah semayang. Tapi kalau awak bersama wa alih a'udzubillahi karim kinin wa na'udzubillahi karim. Ya, pakai wa na'u. Jangan a'u juga lagi. Aku kan bagi-bagikan. Setuju nak Pak? Setuju nak Bu? Titiknya mari kita amalkan. Kalau lain orang sudah fotokopi lagi ko, lain sana pemilih kita nak, kita fotokopi dulu dibagikan ini. Mudah-mudahan karena ini adalah doa Jibril langsung diajarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, kejahatan yang keluar dari bumi, kejahatan yang keluar dari langit, kejahatan segala isi bumi dan langit ini, termasuk fitnah malam, fitnah siang, telah termaktub di dalam doa itu. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sambil membagikan itu, kita lanjut pada jemaah. Kaji ku itu tuyunya.
berubah-ubah sebenarnya. Cuma kadang-kadang penyampaian yang berbeda. Kalau kaji titik lain mamaku, Pak, Bu, berapa nak rukun iman itu katanya. Rukun iman tu mak 6 tahun punya ya ko. No nya. Mama jangan mana-mana mbak kata ko. Rukun iman itu katanya 7. Aku nak satu mak do kata ko. Aku tahu aku selama ikut rukun iman tu 6 dah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ko. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqaminan nar. Siapa-siapa yang menambah-nambah ketentuanku kata Rasulullah yang datang daripada Allah falyatabawa maqaminan nar. Siap-siaplah masuk neraka. Jadi hukum itu kalau awak tahu dia awak nak menjaga gengsi, dia menjaga wibawa, hukum ditanya orang dia awak tapi awak dapat falyatabawa maqaminan nar. Siap-siaplah masuk neraka. Jadi jangan coba-coba pada jemaah bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah ditanya orang kita tak tahu. Tapi menjaga gengsi wibawa kita juga jawab. Ya. Ada kisah ya. Kisah itu di dalam kitab Sifatul Rasul nama kitabnya. Saya coba ulang balik waktu wirid-wirid pengajian selalu juga saya sampaikan, yaitu salah seorang pemuda itu berwudu. Ya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nazi zamanun wa la yusallun. Akan datang pada suatu zaman kata Rasulullah, mereka mengatakan solat tapi tak solat. Apa masalah di antaranya? Ya. Orang tu semayang tapi no semayang. Lah dicurigai oleh Rasulullah SAW, nanti ada umatku solat tapi tak solat. Ya. Antaranya para jemaah bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, orang yang disaksikan Rasulullah itu solatnya tidak diterima. Pertama segi wudhu, kaji rondah paknya, tapi kadang-kadang banyak juga awak no lalai. Masalah segi wudhu, dek tu gosak nak pergi SB, awak bergosak-gosak berwudhu. Awas, ya, maru awak konai itu, maru awak konai. Contoh seorang pemuda ini, seketika dia berwudhu, dia datang bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita tak penyakit kadang-kadang nak berjalan dulu tu. Maaf Ustaz ya. Seketika pemuda ini berwuduk para jemaah, setelah dia berwuduk langsung bersalam dengan Rasulullah. Kira-kira lagang Ustaz ke lah ke Rasulullah. Salam surang apa sih? Ya. Setelah dia salam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pemuda tersebut, "Hai pemuda, ulangi lagi wudukmu." Ulang lagi wuduknya. Datang ke Rasulullah, disuruh Rasulullah ulang lagi. Datang lagi kepada Rasulullah, suruh Rasulullah lagi ulang lagi wuduknya. Keempat kalinya pemuda itu bertanya, "Ya Rasulullah, di mana kehilapan dan kesalahan dalam saya berwuduk ini?" Maka dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kesalahan kamu berwuduk ini hai pemuda, tengok di telapak kakimu ada yang tidak kena air." Coba bayangkan para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Kajiku kaji wudu, tapi menentukan solat itu sah atau batalnya termasuk wudu. Lah 3 kali pemuda itu berwudu, layu salahnya leh. Awak sekali mengajar jemaah GSB pula tu bergosak-gosak. Kadang-kadang sudah berwudu, tak rupuh ke pihak awak tersangkut di semua. Koja pula balik. Ya. Masalah wudu
Kalau menurut dalil akal kita, tak mungkin pemuda ini sampai 3 kali dia berwuduk, tak mungkin tidak selesai, tak mungkin tidak beres, tak mungkin tidak sempurna. Tapi terjadi seperti itu para jemaah. Maksudnya apa? Supaya kita hati-hati berwuduk tersebut penentuan untuk solat kita sah dan batalnya. Jangan saya salah. Kurang sudah awak kalau wuduk sekali bergosak-gosak seperti tadi. Mengajar jemaah dah awak biasa jemaah. Jemaah itu bagus. Bagus. 27/1 ada lagi hikmah-hikmah yang besarnya. Tapi kalau tidak sempurna wuduk kita, otomatis solat kita tidak akan sempurna. Makanya biar lambat kata Eli Kasim, asalkan selamat. Jangan biar copek asalkan copek. Kalau segi berwuduk ini biar badah ini biar cepat asal tepat, tengok dulu tempatnya. Tapi yang jelas biar lambat asalkan selamat di ibadah ini. Hadirin para jemaah. Kalau nak dikatakan Rasulullah, saya ulang sekali lagi, ya'ti 'alan nasi zamanun wa la yusallun. Akan datang pada suatu zaman kata Rasulullah, mereka solat tapi tak solat. Adakah di umat Nabi Muhammad? Ada. Contoh apa? Berwuduk tadi. Biar 1 rakaat, Bu. Biar terakhir rakaatnya, asalkan wuduk kita sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah. Maaf apa ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Biar rakaat terakhir awak. Urang sedang syahadat. Kita masuk masbuk, kita baca Allahu Akbar, kita tunduk, kita samakan dengan orang yang telah dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Hikmah solat berjemaah dapat sama kita, namun rakaatnya tetap, tapi hikmahnya sudah dapat sama kita. Makanya wuduk itu perlu disempurnakan sebelum itu. Biarlah terlambat Pak Bu ya. Ada dakwah ini dakwah bil hal namanya, dakwah dengan perbuatan. Ada dakwah ini dakwah bil lisani, dakwah dengan lisan. Dakwah bil hal itu dakwah langsung praktek ya, takbir. Nah, kalau dalam ilmu fikih saya baca, itu takbir itu ada 2 macam. Pertama angkat tangan. Kalau laki-laki, dalam kitab itu pernah Rasulullah itu mengangkat laki-laki mungkin sebagai contoh kepada istrinya. Itu nampak ketiak Rasulullah itu putih. Putih ketiak Rasulullah. Kalau ketiak apa awak kan saja boleh, Bu. Oh, Bu. Iya, dia sebut ustaz dia. Ketiak Rasulullah itu putih. Mak bicara dulu ketiak apa kata di rumah. Saya dulu dapat agak lain putih tu dulu. Yakinlah. Ya, Pak. Udu apa tu? Udu ni lah orang kamu jauh apa belajar. Ya. Ya. Takbir tu. Allahu Akbar. Dah. Kemudian kita lanjut. Ya. Kita buat doa itu terakhir. Mari kita amalkan doa tadi. Buat kunut subuh ataupun doa selesai kita solat sunat ataupun solat selesai kita solat wajibnya. InsyaAllah. Jangankan tersungguh oleh, tapi iblis itu tidak mau dekat sama kita. Sah seperti Umar bin Khattab tapi dokek bona penimang. Kalau lain besok tolongkan kepada kawan kita. Saya coba waktu Pak Zulkifli kemarin itu saya suruh baca, saya bilang dia nuruti, entah a'udzubillahi karim wa bi kalimatillah, muntah dia para jemaah bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah. Itu sahih terjadi itu. Itulah kiranya yang dapat saya sampaikan, karena waktu kita juga waktu kita terbatas. Lebih kurang banyak bermaaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya minta waktu 5 menit. Wassalatu wassalamu ala rasulillah
La haula wala quwata illa billah. Para ulama guru kita yang kita hormati dan muliakan, Bapak Ibu, para umaro, bil khusus hadir Pak Kades kita, dan kita ingin mana Pak Kades? Jadi kami ingin Pak Kades ikut turun samo. Jadi kalau bisa asalai kobar yahat inulai kegiatan paling pontiang minta kami sama-sama awak. Jadi Pak Kades, apalagi kalau wilayahnya berada di kawasan desa Koto Tinggi atau desa Pak Kades. Kades-kades, beberapa kades aku undang, namun ada yang datang, ada yang tidak. Tapi intinya kita hanya tugasnya mengundang. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang ingin ku sampaikan sebagai koordinator. Yang pertama, GSSB ini adalah usaha untuk memakmurkan masjid, musola atau tempat rumah ibadah kita. Maka kami berharap sebagai pengurus dan jamaah musola harus menjadi ujung tombak, pemikir pertama dan perisau pertama terhadap masjid musolanya. Contohnya, kita ingin seperti ini setiap 5 waktu, paling tidak di waktu yang bisa disepakati. Contohnya maghrib, isya, subuh. Kita ingin seperti ini. Maka seharusnya pengurus musola Istiqomah ini nanti menindaklanjutinya dengan apa? 1, bisa mensilaturahim seluruh jamaah yang wajib hadir ke sini. Yang kedua, menyurati mereka dengan surat sebagaimana undangan pernikahan. Di bawahnya itu dituliskan keutamaan padilahnya. Kemudian yang ketiga, melakukan terobosan atau upaya-upaya positif dan bagus agar jamaah itu datang. Intinya GSSB ini hanya pemancing, jadi tidak menjadi yang paling utama. Yang paling utama itu yang punya musolanya sendiri, yang punya masjidnya sendiri. Sejauh mana kerisauan pengurus, sejauh mana usaha pengurus dengan jamaahnya, sejauh itulah nanti hasil akan datang ke masjid musola kita masing-masing. Saya tertarik dengan diskusi dengan Ustadz Salim Pillah, Wakil Ketua Umum Masjid Jogokarian, di mana proses sampai 3.000 porsi makanan setiap pagi kalau ada acara di masjid itu, 3.000 piring, itu tidak simsalabin abrakadabra langsung ketok jadi, tidak. Masjid itu dibangun tahun 1966. Mayoritas di situ PKI semua, mantan PKI dulunya, Jogokarian itu. Di 2005 melejit karena diurus dengan baik oleh pengurusnya. Caranya bagaimana? Selama lebih kurang 1 bulan 2 bulan itu pengurusnya membuat surat seperti undangan pernikahan ke seluruh orang yang wajib hadir di dalam masjid mereka. Diundang. Dan mereka membuat peta masjid dibuat, peta musola dibuat. Maksudnya apa peta itu? Bukan peta gambar masjid, bukan. Peta itu artinya setiap pengurus itu di dalam otaknya itu tahu dia siapa yang sering ke masjid, siapa yang tidak, siapa yang sholat, siapa yang tidak, berapa jumlah yang wajib sholat, berapa yang tidak. Itu tahu siapa yang miskin, siapa yang tidak. Tahu dia. Pengurus itu tahu. Sehingga semuanya menjadi database. Database itu data induk dari seluruh yang wajib ke situ. Jadi tidak ada sakit hati. Karena kenapa kita harus sakit hati dengan orang tidak ke masjid? Tidak perlu kita sakit hati. Kenapa sakit hati? Itu amal dia. Yang kita harus munculkan adalah rasa sayang, rasa prihatin karena dia rugi. Ketika dia tidak ke masjid, dia rugi. Ketika dia tidak sholat, dia rugi. Tidak akan mempengaruhi ke kita sebenarnya. Tapi kadang kita lebih mendahulukan emosi, lebih mendahulukan sakit hati, sehingga akhirnya tidak mau mengunjunginya, tidak mau berbicara dengan dia.
Jadi Pak, prosesnya panjang sampai 2020 2019 terobosan mereka barulah melejit apa yang disebut Masjid Jogokarian dengan 0 rupiah. Tidak ada tulisan di papan itu, kasnya tidak ada, tapi hilang sendal diganti sendal serupa, hilang mobil diganti mobil serupa, hilang Honda diganti dengan Honda yang serupa. Dari mana uangnya? Nanti ada caranya. Itu disampaikan seperti itu. Hebatnya Masjid Jogokarian itu saya akui itu, karena Ustadz Salim Fillah ini dai dia, ustadz dia, terkenal dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan bangga kalau di papan pengumuman kita itu saldo kas banyak. Misalnya Masjid Al-Ikhlas saldo 50 juta. Pertanyaannya, untuk apa ditaruh di situ? Orang berimpak berwakaf itu ditaruh situ untuk apa? Tidak ada gunanya, tidak akan membawa kepada kemanfaatan. Maka yang paling baik itu apa? Datang 50 juta langsung bikinkan. Banyak program yang bisa dibuat. Ada satu tradisi buruk kita yang tak boleh terjadi pada kehidupan kita. Diumumkanlah di masjid. Misalnya Masjid Al-Furqan mengumumkan, Bapak Ibu, ini Jumat nih, saldo kas kita 150 juta. Rupanya tetangga masjid sedang sakit, tak bisa berobat karena tak ada duit. Bercakaplah hati dia, ya Allah, aku tak bisa berobat sementara masjid 150 juta saldonya. Maka dilukailah hati orang-orang miskin, dilukailah hati orang-orang yang papa. Padahal masjid itu gunanya adalah untuk menyelesaikan persoalan umat. Itu yang harus ditanamkan oleh setiap jamaah dan pengurus masjid. Itu nanti dirundingkan. Insya Allah Dewan Masjid nanti akan buat manajemennya. Kalau perlu kita akan undang nanti Ustadz Salim Fillah untuk bisa memaparkan bagaimana masjid harus memberdayakan dan memakmurkan jamaahnya. Memberdayakan dan memakmurkan jamaah. Kita ingin itu. Kita ingin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah tidak mendapat bencana hari ini. Tapi baru-baru ini saya tengok air dari Sungai Rokan kiri ujung Batu sudah mulai naik. Kadang sekarang ini berita di apa ini, kalau tidak cross check langsung kita bisa ketipu. Orang sekarang akalnya hilang, nurani hilang kadang-kadang. Masa di tengah bencana masih bergurau juga. Ya. Yang saya tengok lah, kucing naik di atas buaya lah, di apa sana, harimau lah berkeliaran di apa, itu pun diposting, berkeluaran harimau di tengah banjir. Itu AI yang main. Artinya apa? Ini Bapak Ibu harus paham, sekarang ini nyata dengan tidak nyata itu setipis kulit bawang. Artinya dengan produksi AI yang bisa menirukan suara persis dengan suara asli orang, bisa meniru gambar persis asli orang, sedang perbuatan bisa seperti perbuatan orang, padahal itu semua hanya duplikasi daripada pemalsuan kegiatan manusia. Sementara kita kadang cepat percaya, cepat ngomong, cepat menulis, cepat menyebarkan, padahal itu tidak benar. Maka saya berharap, maka saya kenapa tidak banyak saya komen-komen di GSSB itu, tidak ada saya apa, karena itu tidak penting. Yang penting itu sekarang diri kita, keluarga dan masyarakat ini kembali real kerjanya, nyata kerjanya. Mana contohnya? Hadir contohnya sholat jamaah ke masjid, impak sedekah langsung dia. Itu tidak perlu lagi kita banyak-banyak apa, banyak bikin komentar untuk apa komentar kita? Tidak ada gunanya itu. Nah, jadi alhamdulillah Rokan Hulu Riau, alhamdulillah belum ada bencana yang parah kita tengok, walaupun sudah ada peringatan dari BMKG dalam waktu 21 hari ini karena ada dugaan akan terjadi bencana besar. Wallahu alam. BMKG adalah sebuah organisasi pemerintah kita, Badan Meteorologi dan Geofisika, yang membahas daripada kondisi alam. Dan memang diinformasikan secara nasional akan terjadi di akhir tahun ini, yaitu gempa yang besar yang berpotensi tsunami akan berpotensi tsunami. Jadi kita memohon kepada Allah
dan setiap kita saya berharap berdoa selalu kepada Allah agar Allah hindarkan negeri ini dari bencana musibah di mana saja. Dan kami berharap kepada GSSB Dewan Masjid Indonesia untuk bisa menjadi ujung tombak dalam rencana kita sudah mulai Bapak Ibu sekalian pengumpulan bantuan untuk musibah bencana Sumbar Sumut Aceh. Sumbar Sumut Aceh. Nanti Bapak Ibu akan kami infokan di mana poskonya. Hari kemarin sudah kita coba poskonya gabung dengan Rokan Hulu Peduli Musibah. Namun setelah mempertimbangkan saran dari kawan-kawan, kita berdiri sendiri saja Ustaz. Kenapa? Karena takut nanti ya, karena maaf cakap yang mengelola di luar kita itu lain pula dapurnya, jadi takut nanti salah dan lain sebagainya. Maka kita fokus DMI GSSB mandiri. Jadi untuk itu kepada Bapak Ibu, kami berharap semua kita berpartisipasi, bisa menjadi penyumbang, bisa menjadi pembuat orang menyumbang, bisa menjadi penyampai informasi agar orang menyumbang, sehingga nanti kalau sudah terkumpul, kita dengan beberapa rekan nanti langsung akan mengantarkan kalau memungkinkan ke Sumbar, Sumut dan Aceh. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan via transfer atau via nanti beberapa orang secara khusus untuk mengantarkan ke sana. Dan insya Allah pagi ini kita akan buka posko di Taman Kota dan di depan Masjid Agung. Jadi yang ada waktu, terutama relawan-relawan yang ada waktu seperti ibu-ibu yang semangat, tak ada salahnya juga gabung. Anak-anak kami, anak muda juga bagus. Karena semuanya mesti dikerjakan secara bersama-sama. Kami hanya sebagai pengawas, sebagai koordinator, juga terjun lapangan langsung, demikian juga. Bapak-bapak pun demikian, jika sambil mau ngopi nanti di tenda atau di posko, itu kami sambut dengan baik. Tidak ada kopi, kita siapkan kopi nanti insya Allah. Tidak apa-apa. Dan Bapak Ibu yang mau menyumbang makanan misalnya, daripada nanti takut khawatir diambil uang impak orang yang di itu Allah dimakannya duit itu lomak-lomak mesita. Daripada begitu anggapan orang, Bapak Ibu bisa aku nih duit 50.000 untuk apa, enggak usah diusir duit apa itu doang. Misalnya kan elok juga, enggak ada masalah. Beli kopi, beli teh, gula dan lain sebagainya, atau makanan-makanan. Jadi Bapak Ibu, lewat media massa sudah kita saksikan bersama, lumpuh total semuanya. Saya menangis ketika menengok peristiwa demi peristiwa yang ditayangkan. Sampai kemarin wali kota Sibolga baru ditemukan sudah berjalan kaki sejauh 50 km karena kondisi jalan putus yang tidak bisa ditembus jalan biasa. Itu di Sibolga. Dan di daerah kita kunjung kemarin, daerah Pandan, habis semua. Basilam Langkat, habis semua, terendam. Makam Tuan Guru Syekh Abdullah Tokan, habis tenggelam semua. Kemudian Sumatera Barat tuh habis semua kita tengok, Masya Allah. Di samping itu saya mengingatkan, itu peringatan tidak langsung dari Allah untuk kita semua, betapa hari ini vulgarnya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kita. Saya bukan menuduh mereka, tidak, tapi yang terjadi di seluruh Indonesia hari ini melalui media, HP itu sudah begitu rusak hari ini, di mana kemarin di Payakumbuh diprotes oleh ulama karena artis yang diundang joget di Payakumbuh itu juga dianggap menghina Tuhan. Begitu juga yang baru terjadi di Jawa. Ya, KDI melakukan apa? Mengolok-olokkan dengan menjogetkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di beberapa tempat. Ini perlu peringatan buat kita semua bahwa jangan sampai belak-belakan dan terang-terangan melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita belum bisa keluar semua dari maksiat, tapi maksiat itu sembunyikanlah. Walaupun yang tahu kita hanya dengan Allah sajalah. Kita dengan Allah. Jangan tampilkan di depan orang banyak seolah-olah perbuatan maksiat itu telah menjadi
halal di tengah-tengah kehidupan kita, itu akan mengundang datangnya azab ya. Demikian atas nama koordinator mengucapkan terima kasih kepada ketua abang kami dengan jamaahnya yang luar biasa. Walaupun kami belum tahu leh apu ojang dengan didangkan, tapi oleh lah bubarih elok empat ku ibu-ibu tu dinaun kan. Belum tahu leh. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian, mohon maaf di mana ada kekurangan. Kalau ada masalah Bapak Ibu sekalian yang ada hubungan ekonomi dan sebagainya atau permasalahan, boleh kita koordinasi dengan koordinator atau yang patut disampaikan, tidak masalah. Mudah-mudahan nanti solusi kita akan sampaikan kepada yang bersangkutan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخلق كلهم